Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Elektrik. Saya ingatkan untuk mendatang baru, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan tentunya untuk membangun channel ini untuk lebih berkembang lagi, supaya dapat memberikan tutorial-tutorial video yang lebih bermanfaat lagi. Langsung saja, kali ini saya akan sedikit mengulik bagaimana cara pembuatan smart car ini ya. Ini saya sebut smart car karena memiliki 4 fungsi ya. Fungsi pertama obstacle avoiding car, yang kedua object following, yang ketiga lane tracking, dan yang keempat Bluetooth controller. Oke, lanjut ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama tentunya ada Arduino di sini. Kemudian ada driver motor DC, saya menggunakan driver L293. Kemudian ada Bluetooth, modul Bluetooth saya menggunakan HC05. Kemudian ada sensor ultrasonic beserta mountingnya. Kemudian ada motor servo di sini. Kemudian ada sensor lane tracking, ada 2 buah. Kemudian ada akrilik, ini banyak terjual di toko-toko online. Kemudian ada 4 roda berserta gearbox dan motornya. Dan ada juga pas button. Kemudian ada beberapa LED, ini untuk hiasan aja LED-nya. Kemudian ada holder baterai, ada yang isi 4 dan isi 2. Dan tentunya ada baterai 18650, saya menggunakan 6. Menggunakan 2 juga biasa sebenarnya. Ini untuk penyeimbang aja, nantinya supaya bisa jumping, karena anak saya suka mobil yang jumping ya. Kemudian ada juga saklar. Dan apa lagi ya? Kabel jumper tentunya. Oke, langsung saja untuk penjelasan program dan wiringnya ya. Oke, kita buka dulu Arduino IDE-nya. Kita tunggu masih. Nah, ini dia programnya, 4-in-1 Arduino Robot Car. Cukup banyak ya codingnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini adalah include ya, atau library yang Anda butuhkan. Ini baris yang sini hanya untuk komentar saja. Ini library yang Anda butuhkan: AFM motor.h, newping.h, dan servo.h. Yang ini untuk driver motornya. Kemudian newping untuk sensor ultrasonic, dan servo tentu saja untuk servo, motor servonya ya. Kemudian untuk sensor ultrasonicnya, sambungkan pin trig ke analog 0 ya, echo ke analog 1, dan ini untuk mendefinisikan jarak maksimal ya. Dan ini sudah ada di library-nya, dan ini pun juga. Kemudian lanjut, integer BT saya gunakan untuk button ya. Button sambungan ke analog 4. Ini saya menggunakan fungsi button input pull up ya, ground, dan langsung ke pin analog 4 ya. Kemudian untuk lane tracking kanan dan kiri, saya gunakan integer ls limit left sensor maksudnya. Dan ini RS right sensor, sambungan ke analog 3 dan analog 2.
Kemudian untuk lampu ini LED ya, ini untuk yang lampu belakang saja. Jadi lampu yang ini, LED yang ini untuk hiasan aja. Long duration in distance ini ikuti saja. Speed awal saya setting 0, dan ini initial, outset dan butter press ini untuk nantinya di void loop. Di sini saya menggunakan fungsi switch case ya untuk merubah modenya. Jadi mode obstacle ganti ke object follow dan seterusnya, itu saya gunakan fungsi switch case. Kemudian carvol ini untuk nantinya untuk Bluetooth controller ya. Void setup serial begin 9600, ikuti saja. Pin mode left sensor input, pin mode right sensor input, dan pin mode button input pull up. Saya gunakan input pull up karena jika menggunakan input saja harus menggunakan 3 kabel ya, sudah rumit lah. Kemudian pin mode lamp output saya gunakan langsung nyala ya, lampunya langsung nyala. Saya berikan high. Servo Anda bisa sambungkan ke pin 10 ini ya. Kemudian untuk void loopnya button press sama dengan digital read BT. Ini saya gunakan, ini analog 4 tapi saya ganti dengan pin digital ya. Untuk pin digital tidak bisa digunakan pin analog, tapi untuk analog bisa digunakan untuk pin digital. Maksudnya button press sama dengan digital read button. Jika button sama dengan high, ikuti saja ya. Ini seperti ini, outset +1. Nah else, nah ini inisial K1 saya gunakan untuk obstacle. Nah, ini obstacle seperti ini, maksudnya nanti di bawah ada ya obstacle. Case 2 saya gunakan object follower ya. Case 3 saya gunakan lane follower, dan case 4 saya gunakan Bluetooth. Oke ya. Kemudian saya buat void tambahan ya, karena untuk memanggil pada ini ya, void loopnya ya. Obstacle nih dipanggil pada void loop pada case pertama. Saya gunakan void tambahan di sini, void obstacle harus sama dengan yang di sini. In distance RL itu maksudnya right left, kosong dan kosong ya. Delay 4000 if distance, ikuti saja. Ini juga fungsi tambahan lagi, nanti ada di bawah lagi. Saya banyak menggunakan fungsi tambahan karena apa? Masing-masing mode itu untuk speednya berbeda-beda ya. Jika kita setting sama speednya, maka tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan lah ya. Untuk kalibrasinya Anda mungkin perlu upload berulang-ulang kali skat ini untuk kalibrasi kecepatannya ya. Ini ikuti saja semua ya. Nah ini untuk pembacaan ultrasoniknya, ikuti saja. Kemudian fungsi yang kedua, object following.
Nah, objek follower maksudnya ya. Ini indistant, nah, ikuti saja. Ini KN kanan, kiri, DP depan ya. Saya gunakan pembacaan sensor ultrasonik. Ini untuk pembacaan sensor ultrasonik. Saya gunakan 3 pembacaan untuk mencari objek. Nah, di sini nanti untuk pembacaannya in kanan, in kiri, dan look depan. DP itu depan ya untuk pembacaannya. Nah, ini untuk logikanya. Jika ini Anda bisa rubah-rubah ya jaraknya ya. Ini jika jarak lebih dari sini maka stop. Anda bisa rubah-rubah sendiri. Ikuti saja yang lainnya. Kemudian yang ketiga, lane follower. Ini limit left sensor dan right sensor maksudnya, LS RS yang tadi di atas di global variable. Jika digital read kini saya menggunakan input digital ya, bukan analog ya, supaya mempermudah saja. Saya menggunakan lane tracking yang punya 4 pin, ground VCC, dan digital output, dan analog output. Saya gunakan yang digital output supaya mempermudah. If digital read, limit sheet, dan ini maksud ya, maksudnya sama. Move stop. Ikuti saja ini. Nanti Anda bisa kalibrasi ya, bukan kalibrasi, cocokkan sendiri. Nah, kemudian untuk Bluetooth controller ya, ini void Bluetooth controller. Ini charval tadi yang di atas. Ini saya gunakan aplikasi yang saya buat sendiri di Meetup Inventor ya. Nanti aplikasinya juga ada di deskripsi ya. Ini jika aplikasi mengirim sinyal A maka maju, B mundur, C belok kanan, dan D belok kiri. Nah, ini juga saya berikan fungsi sendiri ya, karena saya bilang tadi untuk kecepatan itu berbeda-beda masing-masing untuk masing-masing modenya ya. Nah, untuk stop, move stop ini digunakan semua mode, baik itu mode avoiding, lane following, object following, atau Bluetooth controller. Move stop digunakan untuk semua ya, karena motor speednya menjadi 0 atau berhenti. Nah, kemudian ini untuk void untuk obstacle. Nah, ini obstacle di sini sampai, nah ini ada komentarnya ya, void untuk obstacle N. Nah, ini berarti untuk obstacle segini. Ini Anda bisa ganti kecepatannya 200 untuk maju. Ini untuk kecepatan maksimalnya 225 ya. Ini saya gunakan speed 200 untuk majunya. Kemudian untuk mundur saya gunakan speed 150, dan saya berikan variasi lampu LED belakang kedip-kedip ya. Kemudian untuk belok kanannya saya gunakan speed 200 semuanya. Kemudian untuk belok kiri saya gunakan speed 200 juga. Ini Anda bisa ganti-ganti ya, sesuai keinginan Anda. Nah, kemudian untuk object following ini yang sedikit susah guys ya. Kita upload dulu, kemudian
kita coba. Jika belum sesuai dengan keinginan, Anda bisa ganti lagi untuk speednya ya. Speed ini Anda bisa rubah-rubah sendiri sesuai keinginan Anda. Dan ini untuk lampu bisa Anda gunakan, bisa tidak ya. Speednya 100 semua. Kemudian untuk lane following, ini void maju, saya gunakan 80. Untuk lane following, kecepatannya jangan terlalu cepat guys. Kalau terlalu cepat dikhawatirkan sensor akan melewati garis yang Anda buat, maka nantinya akan keluar jalur ya. Kalau bisa digunakan speed yang rendah untuk lane following. Saya gunakan speed di sini, saya gunakan speed 80 untuk majunya aja 80 guys. Dan untuk belok kanan saya gunakan speed 100, dan roda yang sebelahnya saya gunakan 0 ya, tanpa gerak. Belok kiri sama aja. Untuk move stopnya ini saya ambil di yang tadi ya. Nah, ini untuk Bluetooth, void maju dan belok kanan Anda bisa atur-atur sendiri juga. Ini speednya. Ini lampu untuk variasi aja pas mundur. Oke ya. Untuk sket Anda bisa download pada deskripsi ya. Ini untuk wiringnya ikuti definisi di atas ini, dan integer di global variable ya. Nanti akan saya berikan komentar di samping-sampingnya. Sket ada di deskripsi. Nah, ini untuk lampu yang putih ini saya langsung gunakan ground VCC ya. Saya berikan resistor dan saya paralel. Ini akan nyala terus, dan yang belakang ini ikut dengan analog 5 ya. Dan ini button ini untuk yang merubah fungsi ya. Di sini saya masih mempunyai kendala guys, untuk merubah mode itu sedikit susah ya. Apabila servonya bergerak-gerak. Mungkin untuk Anda yang mempunyai solusi, Anda bisa letakkan di komen ya. Saya gunakan fungsi switch case itu kurang maksimal, tapi saya sudah gunakan beberapa fungsi yang efektif. Button pull up ya. Mungkin Anda bisa menggunakan pin-pin yang tidak digunakan lagi, yang tidak digunakan di driver L293 nya ya. Karena saya sudah coba-coba dan belum menemukan hasil. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mempunyai solusi. Ini saya praktekkan ya. Saya taikan dulu. Nah, ini untuk fungsi pertama yang tadi, off cycle. Jika dia servo bergerak-gerak, kita coba. Ini susah ya guys. Nah, kita harus pastikan roda berjalan terus dan servo tidak berputar-putar. Nah, seperti itu ya, dia jalan terus, baru kita tekan, nanti udah baru bisa. Itu pun juga susah guys. Nah, ini untuk object following ya. Untuk object following juga pindah mode juga susah kalau masih bergerak-gerak seperti ini. Cara mengatasinya untuk object following, kita berikan jarak supaya servonya tidak berputar terus. Nah, baru kita tekan. Oke. Ini untuk lane tracking.
Ini ya, untuk line tracking. Nah, untuk line tracking ke Bluetooth gampang guys. Nah, ini udah Bluetooth. Kita coba gunakan aplikasinya ya. Ini kita connect dulu. Oh maaf, Bluetoothnya belum nyala. Kembali connect. Nah, connected ya. Nah, Bluetooth udah bisa ya. Stop. Oke. Stop. Mundur kanan. Stop. Oke. Bluetooth ke obstacle juga gampang ya. Ini juga langsung ke obstacle. Kendalanya jika motor servo aja guys, motor servo bergerak-gerak itu untuk pindah mode susah. Saya meminta untuk teman-teman yang mempunyai solusi dapat komen di bawah untuk dapat dilihat oleh penonton yang lainnya ya. Sedikit tambahan ya untuk koneksinya, saya takutnya nanti ada yang bertanya-tanya untuk koneksinya gimana itu, karena di sket atau di program juga sudah ada ya definisi pin yang digunakan, tapi takutnya ada yang bertanya untuk koneksinya gimana. Oke, untuk pertama langsung saja button ini ada dua. Koneksikan button ke ground, satu kabel ke ground dan kabel satunya lagi ke analog 4 sesuai dengan sket. Oke, kemudian untuk modul Bluetoothnya ya, VCC ke VCC, ground ke ground, pin RX dan TX ke pin RX dan TX. Modul Bluetooth modul Arduino ya, ada di pin 0 dan 1, RX ke TX, TX ke RX ya, dibolak-balik. Dan kemudian untuk sensor ultrasonic, ground ke ground, VCC ke VCC, dan untuk pin trig ke analog 0 dan pin echo ke analog 1 ya. Di sini nih pin analognya. Dan kemudian untuk servo untuk ground ke ground, VCC ke VCC, dan untuk datanya ke 10 maaf, di sini ya. Ini yang sebelahnya 9, yang sini 10. Pin 9 Arduino dan ini pin 10. Oke, dan kemudian untuk limitnya, ini saya menggunakan digital output ya, VCC ke VCC, ground ke ground, dan kemudian limit switch yang kanan ke analog 2 dan limit switch yang kiri ke analog 3. Sini sama di sini ya. Oke, dan untuk button ground ke ground dan VCC ke analog 5 ya, itu diberikan resistor, dan di paralel saya menggunakan 2 lampu. Dan untuk lampu yang depan ini saya langsung berikan ke VCC dan ground saat smart car ini dinyalakan, ini akan langsung nyala ya. Dan kemudian untuk saklar yang bawah ini untuk on off Arduino, dan yang ini untuk on off modul driver motor DC nya ya, L293 nya. Dan untuk motor, masing-masing motor ini sambungkan ke M1, M2, M3 dan M4. Dan untuk di sini nih, karena saya menggunakan input eksternal, maka jumper di sini saya lepas ya. Jika Anda menggunakan baterai power yang sama dengan Arduino-nya, Anda bisa sambungkan jumper di sini. Ya, cukup itu aja mungkin ya untuk pengoneksiannya. Semoga Anda paham. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat juga di deskripsi, akan saya berikan komentar untuk
penyambungan pin-pinnya. Oke, terima kasih, see you next time. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga untuk share video ini jika anda rasa video ini bermanfaat. Salam dari SK Elektrik, salam satu hobi. Dadah.